komunikasi sama bokap sih berjalan baik, cuman jelas agak dibatasi oleh nyokap nih. Ini bokap, ini gue. Jadi gue mau ke bokap tuh kayak dihalang-halangi sama nyokap. Dihalang-halanginya seperti apa? Tetap aja gue berusaha untuk menghubungi bokap ya. Dan gue sadar itu adalah orang tua kandungnya. Sejak itu ya berjalannya waktu, gue mulai mengingat lagi ternyata nyokap seperti ini, bokap seperti ini. Dan gue mulai belajar memaklumi, kemudian mengerti karakter dan sifat kedua orang tua gue. Oke, melihat kondisi rumah yang seperti itu, kayaknya sih gue inget itu waktu masih SD kelas 5 atau kelas 6 lah gitu ya. Ya ketika itu yang membuat sadar adalah ya, bokap sering keluar kerja, bahkan lama nggak pulang-pulang. Terus kalau di flashback lagi seperti tadi, itu juga nyokap pulang kerja dari rumah sama laki-laki lain, goncengan, ketawa-ketawa gitu. Kalau untuk pertengkaran di rumah sih sebenarnya jarang terjadi ya. Tapi ada hal yang satu gue inget ketika bokap pulang ke rumah itu udah cukup malam ya, mungkin di atas jam 12. Saat itu juga gue masih kecil, belum tidur ya. Saat bokap itu ke rumah, kayak ada penyesalan, nangis-nangis, tiba-tiba diusir sama nyokap. Itu sih apa ya, berkesan banget itu di otak gue. Nah itu cukup terekam ya. Di situ gue juga waktu itu nangis juga. Kenapa sih kok saat bokap datang mengaku salah dengan penyesalan yang menangis seperti itu, kok malah nyokap nggak terima, malah diusir gitu. Kan sebagai anak hati gue terluka juga gitu loh. Hal-hal itulah kira-kira yang mulai membuat pemikiran bahwa ini kayaknya kondisi nyokap dan bokap gue kayaknya udah nggak baik-baik aja nih. Ya setelah orang tua bercerai, gue tinggal di rumah bersama nyokap, adik, dan nenek, ibunya nyokap. Jadi rumahnya sebelahan-sebelahan gitu ya. Nah itu sejak tahun 2000 berapa ya, 2014 kayaknya waktu awal kuliah, gue pindah rumah ke sebelah nih sama nenek nih. Tadinya bertiga sama nyokap sama adik, sekarang pindah ke rumah nenek gitu. Jadi sedikit-sedikit mulai ada lah sharing-sharing kehidupan juga bareng nenek gue gitu. Ya pada akhirnya kita semua harus berpikir bahwa bagaimanapun, seburuk apapun, nyokap dan bokap itu adalah orang tua kandung kita yang membesarkan kita, yang melahirkan kita dan mendidik kita. Dalam hal ini gue nggak bisa cepat move on juga, nggak mungkin bisa memperbaiki hubungan dengan orang tua kalau nggak ada satu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gue Islam, jadi bagaimanapun tetap kita beribadah, kita memohon yang terbaik untuk keluarga kita. Kemudian gue juga bergabung dengan komunitas Broken Home tadi salah satunya, dan gue juga memiliki hobi, passion yang membuat gue bisa lebih move on daripada kondisi keterpurukan di keluarga itu. Jadi ibaratnya kondisi di rumah udah hancur, gue nggak mau hancur juga, gue keluar dengan hobi, passion gue kembangkan itu skill-skill gue sehingga gue bisa bangkit dari keterpurukan di rumah. Toh selama gue keluar ini, nyokap juga support di hobi gue, di skill gue itu, di komunitas gitu kan. Bokap juga meskipun kurang support di dana, tapi dia support di mental juga. Jadi di situ meskipun orang tua sudah bercerai, gue tetap dapat support moral ya, support moral, support batin ya, perasaan gitu ya.
Jadi setidaknya tidak terlalu terpuruk lah melihat kondisi keluarga yang sudah bercerai, sehingga gue bisa tetap melanjutkan hidup dengan lebih baik lagi. Oke, kalau ditanya apakah broken home itu adalah broken hope? Enggak ya, enggak setuju banget hal-hal seperti itu. Karena kenapa? Broken home ini kan kondisi rumah yang hancur. Itu adalah hubungan orang tua kita, bokap dengan nyokap kita, tidak dengan masa depan kita. Kita semua sama ya, meskipun anak broken home, kita memiliki kesempatan yang sama dengan teman-teman yang memiliki keluarga utuh. Kita masih bisa sukses, masih bisa memiliki masa depan yang cerah. Bahkan kalau keluarga kita tidak support, kita keluar cari kegiatan, cari komunitas. Hal itu bisa membuat kita lebih baik lagi, di mana kita bisa mengembangkan diri, kemudian kita juga bisa mengeksplor lagi berbagai minat dan bakat kita. Jadi nggak ada lah istilah kita broken dream, broken home itu kita broken hope atau broken dream, broken home itu suram. Nggak ada cerita seperti itu. Mohon maaf ya, gue nggak setuju banget hal seperti itu. Ya kalau bicara contoh sih banyak ya, misalkan kayak gitarisnya Blink itu ya, itu kan dia dari keluarga broken home juga ya, tapi dia bisa dengan hobi musiknya dia bisa berkarya, dan sebelum itu juga tentunya dia berkomunitas ya, komunitas musik. Dia mencari teman-teman yang satu hobi, dia bergabung dalam kelompok musik itu, membuat band sehingga dia bisa sukses. Kira-kira seperti itulah dengan hobi yang kita miliki, skill dan passion, itu kita bisa bangkit dari keterpurukan kok. Yang penting kalian cari support system di luar deh, melalui komunitas itu juga bagus kok. Pesan untuk teman-teman broken home di luar sana, yang pertama, kalau bahas broken home kan dari komunitas sebelumnya gue juga ada sempat jadi pembicara bahwa broken home is not broken dream. Jadi kalau di rumah kalian sudah hancur, udah broken, kalian cari keluar rumah yang lebih nyaman lagi. Entah itu komunitas, perkumpulan, atau bahkan kalian sendiri yang menciptakan perkumpulan itu. Cari hal-hal yang membuat kalian nyaman, membuat kalian bisa move on. Tentunya dalam hal-hal yang positif gitu ya, bukan dalam hal-hal negatif lain-lainnya gitu. Oke, buat teman-teman juga, mungkin yang dialami oleh semua anak broken home adalah banyak menutup diri ya. Dia malu tentang keluarganya, bahkan sampai dia mengalami KDRT dia nggak berani cerita. Saran gue adalah kalian harus berani-berani public speaking. Minimal kalian cerita dengan orang yang kalian percaya. Jangan diem aja. Karena dengan kalian bercerita, ada teman yang mau mendengarkan. Itu akan membuat perasaan kalian lega. Jadi meskipun kalian dalam keluarga yang broken home itu, perasaan kalian tidak hancur-hancur banget. Bukan cuma broken home sih ya sebenarnya ya. Dalam masalah lainnya, ketika kita ada masalah, kita bercerita kepada orang itu menanggapi, kasih support, itu kan perasaan kita enak. Atau tidak, seminimal-minimalnya kita berdoa lah, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau Islam habis sholat, habis zikir kita doa. Yang agama lain sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adil ya. Oke, kita pertama mengalami kondisi rumah yang broken, hubungan keluarga yang tidak harmonis. Tapi ketika kita sudah berhasil move on, kita berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan segala masa-masa buruk yang pernah kita lalui, perasaan kita akan senang, tenang, damai. Dan itu adalah pemberian Allah terhadap berbagai jerih payah kita selama ini. Broken home is not broken hope or broken dream. Oke, goodbye guys.